Selamat sore, Mas Ali juga Pak Kurniawan. Selamat sore. Selamat sore Mbak Friska, Mas Kurniawan. Selamat Ya, selamat sore sore. Pak Ali. Saya ke Mas Ali dulu. Dari vonisnya hakim, sikapnya KPK apa? Sikap jaksa KPK apa? Tentu terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut, KPK menghormati ya, yang mana kita semua sudah mendengar tadi bahwa majelis hakim menyatakan dakwaan dari tim jaksa KPK terbukti secara sah menurut hukum gitu ya. Yang kedua, ini yang penting kami juga mengapresiasi ya kepada majelis hakim yang di dalam putusannya kemudian beberapa hal mengambil alih pertimbangan analisa yuridis dari jaksa KPK dan kemudian seluruh amar tuntutan dari tim jaksa KPK dikabulkan oleh majelis hakim ya. Di sana ada putusan pidana tambahan ya. Putusan pidana tambahan ini memang jarang sekali kemudian di dalam perkara suap menyuap atau dugaan suap, pasal-pasal penyuapan itu kemudian dituntut dan kemudian diputus oleh hakim sepakat dengan jaksa untuk dibebankan adanya pidana tambahan uang pengganti ya kepada terdakwa dan kemudian pencabutan hak politik atau dipilih ini memang biasa di dalam perkara-perkara yang ditangani KPK selalu dituntut demikian begitu Mbak Friska. Saya ke dari Maki dulu, Mas Kurniawan. Kalau dari Maki melihatnya ini sudah cukupkah mewakili rasa keadilan masyarakat vonis yang disampaikan oleh hakim ini? Terlepas dari soal adil atau tidak adil, kemudian memenuhi rasa keadilan masyarakat segala macam, pertama kita harus apresiasi dulu terhadap putusan hakim dan kita menghormati putusan itu. Apalagi kemudian ada pertimbangan yang menurut kami agak aneh sebenarnya, misalnya kayak dibully segala macam itu kan sebenarnya di Setia Novanto malah nggak jadi pertimbangan, dia juga dibully juga sama aja. Tapi apapun itu kemudian ini menjadi harus tetap dihormati dan kalaupun misalnya si Juliari kemudian mengajukan banding kasasi, maka batasan dari pihak pengadilan tinggi dan pengadilan Mahkamah Agung pun juga akan tidak jauh dari putusan 12 tahun itu. Karena sebagaimana prosedur biasanya yang berlaku itu adalah putusan hakim itu 2/3 lebih sedikit dari tuntutan. Artinya kalau misalnya hakim memutus 7 sampai 8 tahun misalnya, bisa jadi nanti kalaupun sampai inkrah bisa berkurang dari itu. Dari ketika kemudian pengadilan memutuskan 12 tahun, bisa jadi nanti dikasasi kalaupun dikurangi ya paling sekitar jadi 9 atau 10 tahun. Dan menurut kami cukup bagus putusan dari pengadilan Jakarta Pusat kali ini. Oke, saya ke Mas Ali lagi. Tadi kan kalau dari pihaknya Pak Juliari ini masih pikir-pikir dan ada yang disoroti mereka adalah fakta hukum tidak sesuai dengan fakta hukum yang dibacakan di persidangan terkait dengan penerimaan suap itu. Kalau dari KPK melihatnya seperti apa? Iya, tentu terkait dengan adanya perbedaan pendapat antara jaksa dengan penasihat hukum itu hal biasa ya di dalam proses persidangan, Mbak Friska. Namun demikian tentu kan kemudian hakim telah mempertimbangkan mana yang kemudian menjadi fakta-fakta hukum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah, gitu ya. Inilah yang kemudian tentu menjadi pegangan bersama, sekalipun hari ini perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Masih ada upaya banding dan kasasi dan tadi sudah disampaikan di persidangan baik jaksa KPK maupun terdakwa masih pikir selama 7 hari ke depan untuk menentukan sikap. Kami masih menunggu tentunya dari terdakwa dan penasihat hukumnya 7 hari ke depan sejak hari ini nanti seperti apa sikapnya. Gitu. Meskipun kalau tentu Mas Ali juga memantau atau dari Maki juga memantau bagaimana reaksi masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ini kok dianggap hanya 12 tahun, apalagi ini terkait dengan bantuan sosial yang mestinya diterima masyarakat saat pandemi pula, Mas Ali. Iya, di dalam menuntut terdakwa ya di persidangan, tentu jaksa KPK itu telah mempertimbangkan segala hal, segala aspek ya.
dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, begitu. Sekali lagi kami sangat memahami apa yang menjadi sikap kebatinan dari kita semua. Bagaimana kemudian kita tahu perbuatan dari terdakwa ini kan dilakukan pada saat yang pertama adalah bansos dan kemudian adalah pada saat pandemi COVID-19 saat ini ya yang kita rasakan bagaimana imbasnya terhadap segala aspek kehidupan kita gitu ya. Namun sekali lagi bahwa pijakan dari jaksa penuntut umum KPK adalah fakta-fakta persidangan sehingga kemudian dipertimbangkan apa yang menjadi alasan memberatkan dan apa yang menjadi alasan meringankan sehingga selayaknya terdakwa kemudian dituntut oleh jaksa KPK. Nah, dari proses persidangan yang cukup panjang ini kemudian disimpulkan oleh jaksa KPK bahwa terdakwa layak saat itu dituntut 11 tahun ya penjara dan kemudian ada uang pengganti, denda dan pencabutan hak politik begitu Mbak Friska. Oke. Kalau dari Mas Kurniawan, dari Maki kan sejauh ini selalu mengkritisi vonis yang misalnya dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat misalnya dalam kasus Jaksa Pinangki. Kalau dalam kasus ini yang dilakukan oleh mantan menteri pejabat negara, apakah Maki melihat ini sudah dapat memberikan efek jera kepada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi? Gini, untuk kasus yang barusan diputus itu kan terkait dengan suap. Nah, kita tidak bisa menyalahkan atau katakanlah membuli hakim hanya putusan 12 tahun misalnya. Bisa jadi kemudian hakim melihatnya adalah ini nanti akan bisa banding kasasi. Ketika banding kasasi kalau dikurangi, katakanlah diputus 8 tahun, tuntutan 11 tahun 2/3, biasanya kan 2/3 tambah sedikit. Ya. Nah, kemudian diputus 8 tahun. Ketika banding, kemudian putus 4 misalnya. Kemudian dikasasi bisa saja kemudian bisa naik, bisa turun. Nah, yang justru luput dari perhatian masyarakat adalah karena tuntutannya, kenapa kemudian tuntutannya bukan seumur hidup misalnya, atau 2 tahun, 20 tahun misalnya. Sehingga peluang bagi hakim untuk menjatuhkan katakanlah putusan sesuai dengan protap misalnya 2/3 misalnya bisa sampai 15-16 tahun misalnya, dan itu sah-sah aja bagi hakim untuk memutus seperti itu. Jadi pertama itu kita seringkali luput dengan tuntutannya seberapa gitu loh. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang kemudian ini bisa mendukung di dalam, ini ada 2 kasus kan ya. Kasus pertama ini soal suap, kemudian kasus kedua ini soal nilep bansos yang harusnya 300, kemudian temuan kami ada 108, hanya cair 188.000, ini kan lumayan gede. Nah ini belum terungkap dan informasi yang kita terima ini masih tahap lidik. Nah fakta-fakta di dalam kasus suap ditambahkan dengan fakta-fakta hasil penyelidikan ini seharusnya segera bisa diselesaikan untuk segera naik ke penyidikan dan dilakukan penuntutan ke pengadilan terhadap kasus nilep dana bansosnya. Ini kan 2 hal yang berbeda. Suapnya sudah putus, tapi yang nilepnya ini kan belum. Nah ini harus segera dinaikkan, termasuk juga bagaimana kemudian aliran uangnya ini kemana. Nah disitulah kemudian menurut kami penyidik dan jaksa KPK itu bisa memasukkan TPPU sehingga kemudian bisa jadi kemudian masuk ke perusahaan A tapi sebenarnya yang mengendalikan ada orang lain misalnya. Nah soal-soal seperti itu kan hanya bisa diungkap oleh TPPU. Nah 2 hal ini yang menurut kami menjadi concern KPK seharusnya. Oke, Mas Ali, apakah 2 hal tadi jadi concern KPK soal dana bansos yang dikutip di Korting dan juga termasuk TPPU untuk kalau kita katakan metodenya follow the money untuk mencari aliran dananya? Baik Mbak Friska, jadi sebelum ke sana ya kami ingin menjelaskan hal paling mendasar bagaimana posisi berdiri dari jaksa di proses persidangan ya. Sehingga kemudian nanti kaitannya dengan kenapa dituntut 11 tahun ya, tidak seperti keinginan dari Mas Kurniawan ataupun teman-teman yang lain kenapa tidak seumur hidup atau 20 tahun ya. Tentu posisi jaksa adalah penilaiannya subjektif dengan posisi yang objektif ya. Posisi objektivitas dari jaksa ini adalah penilaian berdasarkan fakta-fakta persidangan begitu. Jadi sekali lagi menuntut itu berdasarkan fakta persidangan bukan keinginan pihak lain gitu. Itu yang penting Mbak Friska. Jadi kalau keinginan dari
Mas Kurniawan ataupun yang lain itu penjara seumur hidup ataupun 20 tahun, tapi tidak boleh lihat itu gitu kalau dalam proses persidangan, tetapi objektivitas yang ada dalam proses-proses fakta persidangan yang itu dimiliki oleh jaksa gitu. Jadi jaksa sudah memandang itu ya. Kenapa kemudian 11 tahun sudah dipertimbangkan dengan matang. Kemudian berikutnya sebagaimana yang pernah kami sampaikan terkait dengan perkara bansos ini, KPK sudah satu langkah lebih maju. Kenapa? Karena di samping perkara suap yang hari ini telah diputus bersalah, KPK juga sedang melakukan proses penyelidikan ya, terkait dengan apakah kemudian ada peristiwa pidana terkait dengan penerapan pasal 2 atau pasal 3 yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Karena di pasal-pasal suap yang diputus hari ini sama sekali kita tidak berbicara mengenai kerugian keuangan negara. Kenapa? Karena memang unsur pasal yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kita tidak berbicara mengenai kerugian keuangan negara. Nah, kapan kita berbicara kerugian keuangan negara adalah ketika diterapkan pasal 2, pasal 3, yang saat ini oleh KPK sedang dilakukan penyelidikan. Beberapa pihak sudah dimintai keterangan dan kami sudah sampaikan juga kepada masyarakat. Nah, berikutnya terkait kemudian apakah ada keterkaitan pihak lain atau apakah ada peluang bisa diterapkan pasal-pasal ataupun undang-undang lain seperti TPPU yang disampaikan oleh Mas Kurniawan tadi, tentu kami saat ini menunggu pertimbangan lengkap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ya putusan tersebut. Kami akan segera pelajari karena yang dibacakan di dalam persidangan itu kan kesepakatan dari pihak-pihak di persidangan tentu tidak seluruh putusan dari halaman 1 sampai halaman terakhir gitu ya. Tetapi kemudian ada poin-poin yang disepakati apa yang bisa dibacakan di dalam proses persidangan. Oleh karena itu tentu ketika nanti kami telah menerima putusan lengkap dari halaman 1 sampai halaman terakhir, kami akan pelajari pertimbangan dari putusan majelis hakim. Tetap bahwa bagi kami yang terpenting adalah ketika kemudian kami pelajari, ada kemudian ditemukan dua bukti permulaan yang cukup berdasarkan hasil dari proses persidangan. Artinya apa? Saya ingin sampaikan Mbak Friska sebagai sharing juga ini ya ke Mas Kurniawan bahwa fakta-fakta persidangan itu belum tentu menjadi fakta hukum. Ini menjadi penting ya karena fakta hukum itu kita berbicaranya kecukupan alat bukti. Nah, fakta hukum inilah yang akan kemudian Pak KPK cari, kami KPK pelajari di dalam pertimbangan majelis hakim. Begitu. Jadi saya kira itu yang ingin kami sampaikan Mbak Friska. Oke, baik. Terakhir Mas Kurniawan, langkah KPK tadi sudah merupakan progres yang baikkah dan apa yang patut publik kawal? Singkat saja silakan. Kalau soal penyelidikan, informasi yang kita terima sih sudah cukup banyak. Cuma jangan kemudian menjadikan faktor kehati-hatian segala macam, kemudian ketelitian segala macam sebagai alasan untuk menunda penyelesaian perkara. Sehingga kemudian dalam banyak kasus tiba-tiba hilang begitu aja dan nggak pernah ini. Jadi kami sendiri Maki itu akan mengajukan gugatan jika memang KPK berlama-lama untuk menyelesaikan menuntaskan perkara bansos ini. Apapun juga ini sudah merugikan masyarakat dan banyak yang menderita, di samping juga menderita negara yang rugi. Jadi kita akan siapkan itu jika memang KPK malah justru berlama-lama. Kita lihat penuntasan kasus ini dengan segera diharapkan oleh publik. Terima kasih PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri, terima kasih juga Mas Kurniawan Adi, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat sore, sehat selalu.